Nama saya Niluh Putusri Adnyani. Saya lahir di Desa Subagan, Kabupaten Karangasem. Ibu saya bernama Ninyoman Renyawati dan bapak saya almarhum bernama Imadirai. Saya saudara berlima, namun kakak saya yang pertama meninggal ketika baru lahir, sehingga saya anak kedua diberi nama Putu. Begitu. Keluarga saya, keluarga inti ya, saya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hans-Jürgen Uwe Sommer, dan saya memiliki 2 orang anak perempuan. Yang pertama bernama Putu Admika Michelle Sommer, dan yang kedua Kade Alisa Melody Sommer. Oh, masa kecil menarik ya. Saya dilahirkan di Desa Subagan dan itu desanya cantik, banyak sawah. Teman sepermainan saya banyak yang teman laki-laki, karena teman-teman perempuan saya yang satu sekolah saat itu sering harus ke sawah atau membantu ibunya di rumah. Dan anak laki-laki memiliki lebih banyak waktu untuk bermain. Dan saya juga harus ke sawah, tetapi punya juga waktu untuk bermain. Ibu saya ibu rumah tangga, dan bapak saya dulu kerja di Dinas Pendapatan, dulu namanya Dispenda ya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Salah satu masa tersulit dalam kehidupan saya itu ketika bapak saya meninggal. Beliau meninggal ketika saya semester 5. Dan saat itu bapak saya merupakan satu-satunya yang menghidupi keluarga. Jadi tiba-tiba beliau tidak ada secara tiba-tiba, dan saya anak pertama, kemudian ada adik-adik yang masih kecil, masih ada yang SMA, SMP, dan SD. Saat itu saya memutuskan untuk berhenti, cuti kuliah, dan saat itu saya ingat pembimbing akademik saya itu Prof. Ketut Seken. Saya sudah menghadap beliau bahwa saya akan cuti kuliah. Namun dalam proses untuk pengajuan cuti kuliah tersebut, ada 2 orang teman bapak saya yang datang. Dan mereka tidak tahu bahwa bapak saya sudah meninggal. Jadi ketika mereka datang berkunjung dan menanyakan, "Bapak di mana?" Terus saya bilang, oh, bapak saya sudah tidak ada. Maksudnya ya sudah meninggal. Dan mereka sangat terkejut. Kemudian mereka bertanya saat itu, karena mereka tahu saya masih kuliah, mereka bertanya, "Terus apa yang akan terjadi? Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Saya bilang saya akan berhenti kuliah atau setidaknya ambil cuti, dan saat itu saya sudah ditawari pekerjaan. Karena bermodal bahasa Inggris yang saya miliki. Dan 2 teman bapak saya ini menyampaikan, "Oh, jangan berhenti." Besoknya saya ingat saya diantar ke salah satu bank di Singaraja, dan saat itu langsung dibuatkan rekening, ditaruh uang dan malam itu juga dihitung, kira-kira kamu tamat kapan? Dan langsung dikasih di rekening tersebut sejumlah uang yang akan menamatkan saya sampai, waktu itu saya hitung sampai semester 10. Jadi dikasih uang sampai bahwa saya akan tamat dengan uang tersebut.
Oke, adik saya yang kedua akhirnya tidak bisa waktu itu karena melihat bapak sudah tidak ada, adik saya memutuskan untuk masuk ke TNI dan diterima. Jadi tamat SMA, tidak kuliah, langsung ke TNI. Adik yang ketiga saya ajak kemudian kuliah di satu, dan yang keempat akhirnya kami di keluarga besar support dia untuk bisa kuliah di sini juga di Undiksa di Prodi Bahasa Indonesia. Oh iya, pekerjaan sambilannya banyak sekali. Kan bapaknya sudah meninggal. Meskipun dikasih uang oleh teman-teman untuk uang SPP, termasuk sewa bemo, tidak punya motor saat itu, saya banyak dari les sampai karena saat itu bapak saya punya katakanlah penginapan kecil dan restoran, sehingga di sana tempat saya untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris, dan di sana laundry. Zaman dulu kan tidak ada mesin laundry, tidak ada perusahaan-perusahaan laundry. Jadi saya datang, oh kamu punya pakaian kotor yang bisa saya cuci. Jadi ya semua pekerjaan saya ambil. Termasuk ada orang punya rumah, rumahnya kosong, perlu seseorang yang membersihkan rumahnya, termasuk itu saya lakukan. Jadi saya ambil semua supaya bisa tetap bertahan ya. Ini menarik. Dari TK ya, karena guru TK saya itu namanya Ibu Sutresni, itu baik sekali. Beliau yang orang pertama yang meletakkan bahwa itu penting, sekolah itu penting sekali. Jadi saya dimasukkan TK di TK Kuncup Mekar di Desa Subagan. Kemudian setelah tamat dari sana ke SD Negeri 9 Subagan juga, dan dari SD ke SMP Negeri 2 Karangasem. Dari Karangasem sempat di SMA Negeri 2 Karangasem, tapi cuma 1 minggu. Kemudian saya dipindahkan oleh bapak saya karena bapak saya tinggal di Singaraja, dipindahkan ke SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi saya menempuh SMA saya di SMA Negeri 1 Singaraja. Tamat dari sana, saya ke STKIP ya. Zaman itu Undiksa namanya masih STKIP. Jadi belajar kuliah di Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Negeri Singaraja. Tamatnya menjadi IKIP Negeri Singaraja. Ya. Setelah dari IKIP Negeri Singaraja, S2 di Ilmu Linguistik Universitas Udayana, dan S3 juga saya tempuh di bidang ilmu yang sama, ilmu linguistik di Universitas Udayana. Oh, ini menarik ya. Begini, ini salah satu cerita yang menarik menurut saya. Ketika di SMA 1 Singaraja, itu kami angkatan terakhir yang masih penjurusan ada fisika, ada biologi, IPS. Jadi saya itu di kelas fisika 1. Ketika kelas 3 SMA, bapak saya bertanya, mau kuliah di mana? Saya sampaikan, saya mau kuliah ke UGM. Oh, cari apa? Saya mau biologi karena saya suka biologi. Bapak saya saat itu mengatakan, oh, kalau mau kuliah keluar Bali, pilih salah satu.
kedokteran, ilmu komputer, STAN, atau STPDN. Saya ingat waktu itu saya bilang begini, waduh, ilmu kedokteran saya nggak bisa lihat darah. Dan saya sepertinya tidak bisa mengakrabkan diri dengan rumah sakit. Pasti saya tidak akan menjadi dokter yang baik. Terus ilmu komputer saya bilang, ini sesuatu yang terlalu baru untuk saya. Komputer aja saya nggak dikasih. Gimana saya mau kuliah komputer? STAN, saya bilang, Bapak kan sudah dipajak. Ngitung uang orang. Saya nggak mau ngitung uang orang. Saya mau ngitung uang saya sendiri. Nggak mau. STPDN saya juga tidak mau. Akhirnya bapak saya bilang begini, oke, kalau 4 ini nggak mau, nggak boleh kuliah keluar Bali. Saya bilang, oke, kalau begitu saya mau bahasa Inggris saja. Kalau begitu saya mau ke Denpasar. Bapak saya bilang, kalau mau kuliah bahasa Inggris saja, untuk apa ke Denpasar? Di sini di Singaraja juga ada bahasa Inggris. Jadi itu yang menyebabkan saya terdampar di prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Bapak saya sebelum meninggal berpesan, kamu anak pertama, kalau saya tidak ada, maka kamulah pemimpin keluarga. Jadi jangan tinggalkan adik-adikmu. Itu pesannya. Dan sampai sekarang ya masih selalu dekat dengan saudara. Oh, sangat penting. Karena ketika kita mengalami sesuatu yang anggaplah tidak baik dalam kehidupan, jadi orang pertama yang akan saya datangi adalah keluarga saya. Orang pertama yang akan tahu apa yang terjadi pada saya adalah keluarga. Ibu saya, adik-adik saya. Dan sampai sekarang kalau apapun terjadi di dalam pada saya atau pada anak-anak saya, yang pertama yang saya telepon adalah adik saya. Ibu terakhir. Supaya ibunya tidak khawatir. Pasti. Oke. Kalau pengalaman hidup saya, dalam suatu perjalanan kita hidup, pasti ada suatu momen ketika kita jatuh. Dan kalau saya berusaha begini, bahwa ketika kita jatuh, di balik kejatuhan itu, jangan dilihat jatuhnya, bahwa ada sesuatu di balik kejatuhan itu yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Kita bisa refleksi diri. Oh, ini saya alami begini. Sebenarnya mungkin saya harus lebih hati-hati atau lebih waspada, lebih dewasa, lebih terbuka. Ya, itu yang saya buktikan. Jadi setiap hal yang tidak baik terjadi, ya seperti tadi, keluarga paling penting. Support keluarga itu untuk saya nomor 1. Kalau meskipun bapak tidak ada, tetapi ibu masih ada yang selalu cinta pada kita, yang selalu ada di dekat kita. Adik-adik pun masih ada. Jadi itu menjadi sesuatu kekuatan tersendiri ya. Oh ya, itu salah satu momen untuk saya yang salah satu paling penting, yaitu ketika bahwa tiba-tiba dari kita memiliki semua, seorang ayah, kita bisa punya uang, makan bisa sekali-sekali di restoran, diajak main ke sana ke sini, tiba-tiba itu hilang semua dalam sekejap mata. Dengan seorang ibu rumah tangga tidak memiliki pekerjaan,
Ya saat itu yang terjadi adalah bapak saya memiliki teman-teman di sekitar beliau yang akhirnya menolong saya, yang akhirnya tidak menginginkan saya untuk putus kuliah. Dan itu dua orang teman itu yang benar-benar yang memastikan di rekening ada cukup uang untuk 2,5 tahun kemudian. Tapi teman-teman bapak saya yang lain itu juga sangat support. Karena mereka memastikan saya punya sepatu, saya punya pakaian, saya makan, ada rumah, ada kos. Dan itu beberapa dari teman bapak saya. Dan saya yakin bahwa ketika beliau hidup, beliau menjaga pertemanannya dengan baik. Sehingga ketika beliau tidak ada, teman-teman yang ditinggalkan oleh bapak saya itu menjaga anak-anak dari bapak saya. Dan saya pikir itu salah satu juga kunci dari apa yang saya miliki sekarang, itu bahwa apa yang telah ditanamkan bapak saya selama hidupnya. Sehingga saya juga menikmatinya sampai saat ini. Relationship, pertemanan, bahwa ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, apakah itu dengan pasangan atau dengan kolega, teman, itu salah satu yang paling penting itulah trust, kepercayaan, dan berteman itu dengan honest, dari hati memang. Sehingga bahwa berteman itu tidak hanya ketika kita bahagia, tetapi dalam jatuh bangun kita ada di samping teman kita. Dan itu yang saya pelajari dalam hidup. Karena kan uang bisa habis, uang bisa hilang, harta bisa hilang dalam sekejap. Tapi pertemanan yang sejati itu akan ada seumur hidup. Bapak saya tentu saja. Jadi yang pertama bapak saya, karena beliau memang, saya bersyukur punya bapak yang memandang bahwa seorang anak perempuan itu harus mengenyam pendidikan tinggi. Yang kedua kakek saya. Jadi kakek saya ingat kakek saya itu di desa saat itu banyak kan orang tua-tua yang mungkin tidak terlalu bisa membaca atau bagaimana. Tapi saat itu kakek saya sangat pintar bahasa Indonesia, bahasa Balinya semua level dikuasai, menulis juga Sanskrit, membaca kekawin dari lontar. Dan beliau juga memandang bahwa seorang cucu perempuan itu di mata beliau sama dengan cucu laki-laki. Bahwa seorang cucu perempuan juga perlu mengenyam pendidikan setinggi-tinggi yang kita mau. Dan yang selanjutnya tentu saja ibu saya. Dan saya bisa di jenjang sampai S3 tentu saja juga ada suami saya di sana yang sangat mensupport pendidikan maupun karir saya di Undiksa ini dan anak-anak saya. Karena ketika kita kuliah kan ada studi, kita jauh dari suami, jauh dari anak-anak, dan ada trust keluarga di sana. Jadi kita juga melaksanakan atau melalui semuanya dengan nyaman, dengan tenang, dan bisa lulus tepat waktu. Membagi waktu ya, itu memang perlu trik khusus ya. Ketika saya studi S2 dan S3 itu waktu S2 anak pertama saya umur 2 tahun. Studi ketiga anak saya yang kedua yang umur 2 tahun. Sering sekali saya mengajak anak saya untuk
kuliah. Artinya kan saya kuliahnya di Universitas Udayana. 3 jam kan, naik Isuzu masih waktu itu. Isuzu yang jam 5 pagi atau jam 4 pagi, saya ke sana dan saya ajak anak saya. Bukan karena saya tidak percaya bahwa suami saya bisa merawat anak saya, bukan. Tetapi karena suami saya juga bekerja. Jadi dia punya kesibukannya sendiri dan saya pikir saya bisa ajak juga anak ketika kuliah. Dan ada adik kan di Denpasar, sehingga saya titipkan anak di Denpasar, pulang kuliah saya bisa dengan anak, malamnya saya bisa belajar. Itu kenapa saya bersyukur saya memiliki seorang bapak dan seorang kakek yang pikirannya terbuka. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat penting, khususnya bagi perempuan. Kenapa? Karena yang pertama, pendidikan itu bisa mengubah mindset, mengubah pola pikir. Yang kedua, pendidikan itu membuat kita lebih terbuka. Wawasan kita menjadi lebih baik. Sehingga ketika kita harus mengambil suatu keputusan dalam hidup kita, pendidikan itu sangat berperan penting dalam apapun yang kita jalani dalam hidup kita ya. Dan ketiga, tentu saja pendidikan itu bisa memaksimalkan apa yang potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Sehingga dan yang keempat itu membangun rasa percaya diri. Bukan karena, oh saya ini loh lulusan ini, bukan. Tetapi bahwa di diri saya itu, oke, saya tahu ini. Saya bisa mengatasi ini. Dan itu tentu saja diasah salah satunya melalui pendidikan. Pertama mungkin saya berterima kasih kepada Undiksa karena Undiksa, tempat saya bernaung, memberi saya kesempatan yang sangat luas baik di bidang pendidikan, research, pengabdian kepada masyarakat maupun tugas tambahan. Jadi kesiapan saya ini saya lihat dari bagaimana saya berprogres selama 18 tahun. Mungkin hampir 19 tahun ini ya, dari mengajar, membimbing mahasiswa, kemudian dari research yang sudah saya lakukan dan publikasi yang menyertainya, serta pengabdian-pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan. Jadi melihat apa yang sudah saya lakukan selama ini dan tentu saja dengan mencermati berbagai aturan yang ada, akhirnya saya berpikir oke, saya akan mencoba. Tantangannya adalah salah satu, artinya begini, saya sangat mencintai profesi sebagai seorang dosen ya. Jadi salah satu tantangannya ya bagaimana secara umum ya, bagaimana yang pertama saya bisa membimbing mahasiswa bimbingan saya dengan baik sehingga mereka bisa tamat dan menjadi lulusan yang baik. Karena kan SK sebagai pembimbing itu akan dihargai kalau kita menamatkan mahasiswa, kan begitu. Jadi kadang kita sebagai dosen harus mengejar mahasiswa supaya mereka tidak terlena. Ketika kuliah sudah selesai kan mereka menyusun skripsi lah, TA lah, tesis lah. Jadi kita harus panggil-panggil, ayo kapan bimbingan? Dan kita berusaha untuk menyediakan waktu untuk membimbing mahasiswa. Kemudian yang kedua tentu saja bahwa kita selalu harus memiliki ide-ide setiap tahun untuk research, untuk penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan. Apakah itu untuk menemukan sesuatu yang baru ataukah untuk menghasilkan suatu produk yang
berguna bagi kelompok masyarakat tertentu. Jadi di sini harus selalu berpikir, oh apa yang bisa saya lakukan tahun ini? Apa yang bisa saya buat untuk saya rancang, kemudian untuk saya buat proposalnya. Dan itu saya pikir bahwa kita tantangannya bahwa kita harus selalu bisa aktif dan produktif sebagai seorang dosen. Tridharma, membimbing, mengajar mahasiswa dengan baik, kemudian membimbing dengan maksimal, research, dan baik itu publikasi maupun untuk menulis buku, ya publikasi di jurnal, menulis di buku, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dan di antara tugas-tugas pokok tersebut, saya juga mengharapkan bisa melaksanakan tugas-tugas tambahan dengan baik. Jadi tantangannya ya kalau dari keluarga sudah support banget, dari dalam diri bahwa harus terus produktif, tidak karena SK datang kemudian oke, saya sudah no. Yang sekarang tugas paling besar adalah untuk terus berkontribusi baik untuk Undiksa sendiri maupun untuk masyarakat. Wow, kalau dilihat dari masa saya masuk ya tahun 1996, berbeda. Undiksa dengan STKIP Negeri Singaraja dulu sangat berbeda. Artinya kalau dilihat dari bidang akademik, kurikulumnya sudah sangat berkembang, selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Dilihat dari sarana prasarananya sudah jauh berbeda. Dulu kampusnya kan kampus 1000 jendela, tapi mungkin sekarang jendelanya sudah lebih dari 1000 ya. Itu sarana prasarana. Kemudian yang ketiga juga dari mahasiswa. Dulu kan di angkatan saya pendidikan bahasa Inggris satu kelas cuma 20 orang. Maksimal tuh 3 kelas. Kalau sekarang kan mahasiswa student body-nya sudah sangat besar. Yang keempat dari segi SDM. Sumber daya manusianya juga banyak yang sudah doktor. Dan itu juga merupakan kesuksesan lembaga ya Undiksa. Dan yang sangat saya apresiasi adalah bahwa Undiksa menjalin kerjasama yang sangat luas, baik di nasional maupun di internasional. Jadi saya pikir bahwa nama Undiksa itu sudah semakin dikenal, baik itu di Indonesia sendiri maupun di dunia internasional. Saya pikir salah satu yang sangat penting untuk dilakukan untuk SDM-nya saya pikir ya kolaborasi. Jadi tidak lagi ketika kita menyusun, katakanlah misalnya ketika kita menyusun research. Jadi research itu alangkah bergunanya atau alangkah baiknya jika dilaksanakan oleh bukan hanya dari Undiksa tetapi berkolaborasi dengan universitas-universitas lain. Dan itu saya pikir bagus untuk hubungan bilateral dan juga hubungan universitas kita dengan universitas lain, baik di nasional maupun internasional. Saya pikir kolaborasi itu sangat penting karena kompetisi itu juga bagus. Tetapi kompetisi yang dirangkaikan dengan kolaborasi itu akan jauh lebih baik hasilnya. Acara ini diproduksi oleh